Baik, setelah tadi kita berbicara dari benua Eropa, kita sekarang beralih ke benua Asia. Dan salah satu negara yang kita pelajari di benua Asia adalah Korea. Ya, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman pasti sudah ada yang banyak mengetahui mengenai Korean Wave atau Hallyu. Nah, kita akan belajar sekilas sejarah mengenai Korean Wave, kemudian mengapa penting kita mempelajari budaya sebagai sebuah industri. Dan ini seperti yang dikatakan di sini bahwa mengekspor budaya itu sangat penting. Karena apa? Karena ketika kita mengekspor budaya, kita lebih mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada kita sekedar mengekspor mobil misalnya. Karena ketika sebuah budaya sudah diekspor, maka budaya tersebut akan selamanya bertahan di negara tersebut. Berbeda dengan mobil yang bisa kapan saja diganti. Kalau kita beli mobil, mobilnya nggak cocok, mobilnya bahkan juga bisa juga sudah rusak, ya kita bisa ganti. Mobil katakanlah bisa dipakai beberapa tahun, kemudian kita membeli yang baru atau menggantinya dengan yang uh, merek yang berbeda dari misalnya dari Korea, kita bisa membeli dari Jepang, kita bisa membeli dari Eropa dan sebagainya. Tapi ketika budaya Korea sudah masuk ke Indonesia, bahkan kita pun uh, hidup seperti juga ke Korea-Koreaan. Ada banyak seperti itu. Karena kita menonton film Korea, kita menonton serial Korea, kita pun belajar. Banyak yang kemudian belajar uh, berbahasa Korea. Kemudian uh, banyak yang kemudian ingin pergi ke Korea. Banyak yang kemudian menyukai lagu-lagu Korea. Dan di sini karena budaya Korea sudah mengakar di Indonesia, katakan seperti itu, maka produk Korea apapun mudah juga dijual di sini. Nah, inilah keuntungan di mana kita dalam mengekspor budaya itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekilas sejarah ya, ada 3 gelombang di dalam Korean Wave. Gelombang pertama itu tahun 90 sampai 2000, dimulainya drama-drama Korea masuk ke Cina dan Jepang. Hanya di dua negara tersebut. Kemudian pada pertengahan tahun 2000, drama Korea masuk ke Asia Selatan. Maksudnya Asia Selatan ya, bukan Selatan. Itu uh, dan juga masuk ke Asia Tenggara. Asia Tenggara ya berarti Indonesia, kemudian Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand dan lain sebagainya. Itu tahun 2000, pertengahan tahun 2000. Kemudian pada tahun 2010 Korea sudah mencapai kejayaannya bisa dikatakan seperti itu ya atau puncaknya Korean Wave. Atau dalam bahasa lain ya pada tahun 2010 tersebut semua produk atau banyak produk dari budaya Korea sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sudah ada fashion, ada makanan, ada games dan lain sebagainya. Bahkan negara Amerika yang dulu sangat kuat ya dalam segi budaya. Sekarang musik-musik Korea pun juga sudah masuk ke Billboard di Amerika. Makanan yang dulu kita taunya hanya makanan barat, makanan Jepang, sekarang makanan-makanan Korea pun juga sudah banyak ada di Indonesia. Dari Korea, kita bisa belajar suatu, mengapa industri budaya mereka bisa sukses. Karena di situ ada hasil kolaborasi atau hasil kerjasama antara pemerintah Korea Selatan dan pihak swasta. Jadi, pemerintah dan swasta itu berjuang untuk menghasilkan industri kreatif juga dengan memanfaatkan teknologi informasi. Mereka berhasil mengentaskan diri dari krisis ekonomi tahun 97-98. Yaitulah bagaimana bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tapi juga harus ada sektor-sektor lain seperti sektor swasta untuk membantu pemerintah dalam menjalankan visi misinya. Dalam hal ini adalah visi misi untuk memproduksi industri budaya.
atau industri kreatif. Jika kita lihat peran pemerintah Korea dalam industri kreatif, pada tahun 2005, mereka memberikan suntikan dana sebesar 1 miliar US dollar. Itu yang cukup 1 miliar US dollar itu kan berarti sangat banyak ya. Kalau dirupiahkan itu lebih daripada 1 miliar. Kemudian cara pemerintah Korea itu juga serius dan melihat bahwa tadi kita lihat bahwa tahun 2010 Korea juga sudah mencapai ke seluruh dunia. 2018 pemerintah tidak hanya tinggal diam, tapi juga kembali memberikan suntikan dana sebesar 1 miliar US dollar. Kalau kita lihat tahun 2014, industri kreatif di Korea Selatan itu menyumbang sekitar 11,6 miliar. Jadi juga banyak ya. Artinya ada keuntungan yang didapat dari pemerintah. Kalau tadi hanya memberikan suntikan 1 miliar, tapi keuntungan didapatkan sebesar 11,6 miliar. Tapi ini merupakan kerja keras, bukan hal yang sepele. Artis-artis dipersiapkan selama 2-3 tahun. Teman-teman mungkin pernah mendengar berita bagaimana artis-artis K-pop itu banyak yang stres juga. Sekalipun mereka terkenal, sekalipun mereka dapat banyak uang, punya banyak fans, tapi mereka juga tertekan. Karena apa? Karena untuk mempersiapkan artis tersebut tidak sembarangan. Mereka benar-benar dituntut untuk ini, untuk itu, yang akhirnya mungkin hal itu membuat mereka tidak nyaman. Ya, tapi itulah pengorbanan yang dilakukan oleh artis-artis Korea. Kemudian di situ artis-artis tersebut disiapkan ya kurang lebih untuk persiapan artisnya sekitar 2-3 juta dolar. Dan pada tahun 2017, nilai ekspor Korea dalam industri kreatif bisa mencapai 8,2 miliar US dollar. Inilah yang kita lihat, kita bisa pelajari bagaimana Korea berhasil. Korea berhasil dalam industri kreatif karena mereka punya keyakinan bahwa ketika mereka mengekspor budaya, mereka mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Dan juga hal ini akan bertahan lebih lama dibandingkan jika mereka hanya mengekspor mobil atau produk-produk tangible lainnya. Seperti itu. Oke, itu yang bisa kita pelajari dari Korea. Sekarang kita beralih ke Filipina, salah satu negara di ASEAN. Kita belajar dari industri kreatif di Filipina. Ya mungkin ini agak sedikit berbeda ya, karena kalau di Korea itu sudah lebih banyak diketahui. Kalau sekarang Filipina mungkin industri kreatifnya kurang kita tahu, tapi kita akan bisa belajar dari sini. Filipina juga pernah mengalami masa krisis. Hal ini diakibatkan dengan adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana hal ini membuat orang-orang atau masyarakat yang kemudian tidak memiliki teknologi atau pekerjaan-pekerjaan berat yang kemudian dapat digantikan teknologi, akhirnya mereka tidak bekerja. Masyarakat-masyarakat seperti ini. Dan kemudian Filipina mengalami krisis karena jatuhnya harga minyak dunia. Nah, krisis-krisis ini mengakibatkan atau harus mendorong pemerintah Filipina untuk membuat strategi baru dengan industri kreatif. Itulah yang kita pernah bahas di awal, bahwa industri kreatif itu menjadi salah satu industri yang penting di era sekarang. Karena apa? Karena kalau kita bersandar hanya pada produk-produk alam, sumber daya alam kita itu sangat terbatas dan bisa habis. Tapi kalau kita kemudian mengolahnya dengan ide-ide kreatif kita, ide-ide kita tidak akan pernah habis. Itulah bagaimana kita harus punya strategi baru. Dan di sini, pemerintah Filipina memiliki strategi baru dengan mendorong industri kreatif. Kemudian dari situ permintaan konten lokal semakin meningkat. Pada tahun 2014, industri kreatif di Filipina menyumbang 7,34 PDB dan 14,14 lapangan pekerjaan. Dari situ, pemerintah Filipina kemudian membuat
kebijakan terkait 5 sektor prioritas yang harus ada di Filipina. Yang pertama advertising, kemudian ada film, kemudian ada animasi, kemudian game development, juga desain. Selanjutnya kita bisa melihat uh, kekuatan industri kreatif di Filipina secara budaya. Karena Filipina ini menjadi salah satu negara di Asia yang unik ya. Karena ada budaya-budaya Hispaniknya. Budaya-budaya Hispanik ini adalah budaya Spanyol karena Filipina sendiri dulu pernah dijajah oleh Spanyol dan juga Amerika. Dan karena dia Asia, ya ada juga budaya Asianya. Jadi di sini kekuatan budaya dari Filipina. Ada identitas yang menjadi hal yang dimiliki oleh Filipina, Hispanik, Amerika, dan Asia sendiri. Kita belajar dari Malaysia truly Asia, itu kita bisa melihat ada budaya besar di Asia, seperti budaya Melayu, budaya Cina, dan India yang dimiliki oleh Malaysia. Nah, kalau ini di Filipina, budaya Hispanik, Amerika, dan Asia. Ini menjadi identitas yang kuat bagi Filipina. Nah, sekarang kita melihat sekilas industri kreatif di Indonesia. Kita melihat kontribusi industri kreatif terhadap PDB itu sebesar 7,4% atau dalam rupiahnya sekitar 852 triliun rupiah pada tahun 2017 dan diharapkan naik 9% pada tahun 2020. Tapi ya kita tidak tahu ya karena ada pandemi ini apakah harapan atau target 9% itu terlaksana. Kita lihat nanti laporannya di tahun 2020. Karena ini 2020 belum selesai, jadi kita belum tahu. Yang kita lihat itu ada proses turun naiknya kreatif ekonomi tahun 2005 sampai 2014 itu memang ada saatnya naik, ada saatnya turun, tapi pada tahun 2014 dari 2013 ke 2014 itu cenderung naik. Selanjutnya, industri kreatif di Indonesia ada beberapa sektor yang besar di Indonesia. Ada fashion, kuliner, dan kria. Sementara 3 sektor berpotensi yang dimiliki oleh Indonesia tapi kurang difasilitasi adalah musik, games, dan film. Nah, ini akan menjadi tugas PR bagi teman-teman untuk menjelaskan apa saja produk fashion yang ada di Indonesia yang mungkin terkenal di luar negeri, kemudian kulinernya apa. Nah, itu kemudian akan menjadi tugas. Nah, secara detailnya, tugasnya akan saya berikan lewat situs kuliah. Jadi nanti teman-teman bisa membaca dari situ dan kumpulkan tugasnya. Untuk 3 sektor berpotensi yang kurang difasilitasi, ada musik, games, dan film. Nanti teman-teman bisa cari kenapa ini berpotensi, tapi kenapa kemudian tidak difasilitasi. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih, selamat pagi, atau siang, atau sore bagi teman-teman yang menonton video saya.